Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Janur Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang UML, yaitu Unified Modeling Language, merupakan bahasa visual dalam pemodelan yang memungkinkan pengembang sistem membuat sebuah blueprint yang dapat menggambarkan visi mereka tentang sebuah sistem dalam format yang standar, mudah dimengerti, dan menyediakan mekanisme untuk mudah dikomunikasikan dengan pihak lain. Berikut ini adalah beberapa jenis UML diagram yang bisa digunakan. Oke. Use case diagram adalah suatu pola atau gambar yang menunjukkan kelakukan atau kebiasaan sistem. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan sifat dinamis secara alamiah sebuah sistem dalam bentuk model aliran dan kontrol dari aktivitas ke aktivitas lainnya. Sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan menampilkan interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau message. Class diagram adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Berikut metode penelitian. Pembuatan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Pada tahapan ini dilakukan wawancara terhadap pengelola publikasi ilmiah di jurusan sistem informasi. Input dari proses ini adalah mendaftar pertanyaan wawancara untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan dengan adanya aplikasi manajemen publikasi ilmiah berbasis online ini, sehingga output dari tahapan ini adalah jawaban pertanyaan dari wawancara yang diolah dan dianalisis untuk menjadi acuan dalam pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. B. Pembuatan rancangan perangkat lunak. Input dari tahapan ini adalah pengguna berupa dokumen SKPL berdasarkan tahapan pendefinisian kebutuhan perangkat atau tahapan inception. Pada tahapan ini dilakukan perancangan perangkat lunak berupa desain database antarmuka dan perancangan sistem dengan menerjemahkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam desain UML, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengembangan perangkat lunak dan melakukan komunikasi dengan pengelola publikasi ilmiah. Output dari tahapan ini akan menghasilkan desain UML meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, dan kemudian disusun menjadi dokumen di APPL. C. Pembuatan perangkat lunak. Tahap ini adalah tahapan pembangunan sistem yang dilakukan berdasarkan masukan berupa desain UML yang telah dibuat pada tahapan perancangan sistem atau tahap elaboration. Pada tahap ini dilakukan implementasi dari desain UML ke dalam kode pemrograman pada masa pembangunan sistem dengan kode pemrograman. Keluaran dari tahapan ini adalah rilis perangkat lunak versi beta. Terus D. Pengujian perangkat lunak. Pada tahapan ini perangkat lunak dirilis dengan versi beta dan diuji coba dengan metode black box untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada telah berjalan dengan baik sesuai dengan desain yang telah dibuat pada fase elaboration. Keluaran dari tahapan ini adalah langkah perangkat lunak yang sesuai desain dengan perangkat lunak. E. Penyusunan buku penelitian. Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan berdasarkan masukan yang berupa proses dan keluaran yang dihasilkan selama masa perancangan dan pembangunan sistem. Penyusun laporan disajikan dalam bentuk buku penelitian dokumentasi sistem. Keluaran dari tahap ini adalah buku penelitian dokumentasi sistem.
Berikut use case diagram, activity diagram. Oke. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Aplikasi pengelolaan jurnal. Aplikasi pengelolaan ini merupakan aplikasi berbasis online pihak sistem informasi ITS berperan sebagai pengelola konten dan sistem alur. Yang paling utama dari aplikasi ini adalah pengelolaan jurnal. B. Penggunaan aplikasi berdasarkan hasil penggunaan kebutuhan tahapan pengguna yang telah diuraikan sebelumnya. Disimpulkan bahwa terdapat 6 aktor yang berperan untuk menghasilkan pembagian kerja yang jelas. Pengguna aplikasi ini antara lain adalah administrator, chairman, head editor, editor, reviewer, dan author. C. Kebutuhan utama aplikasi. Kebutuhan utama aplikasi fungsional yang menjadi kebutuhan utama di dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. KF strip 08 sistem menyediakan fitur bagi head editor untuk menetapkan dan menghapus editor terhadap makalah. Terus sistem menyediakan fitur bagi editor menetapkan reviewer dan menghapus reviewer. Terus 10, sistem menyediakan bagi editor untuk menentukan keputusan, melakukan copywriting, melakukan layout editing, dan menentukan terbitan terhadap makalah. Sistem menyediakan fitur bagi reviewer untuk menerima, menolak, menilai makalah. Dari kelima fungsional tersebut telah diturunkan menjadi fitur, yaitu pengelolaan makalah. Fitur 7 ini digunakan pengguna agar dapat melakukan pengelolaan makalah berdasarkan peran masing-masing pengguna. Aktivitas yang dapat dilakukan diantaranya adalah pembuatan, melihat detail, penilaian, menentukan keputusan, dan editing dari sesuai makalah. Desain fitur utama aplikasi ini meliputi diagram-diagram UML yang terkait dengan fitur pengelolaan jurnal yang terdiri dari data dari atas use case diagram, activity diagram, robustness diagram, dan sequence diagram. Selain itu, diberikan penjelasan tentang gambaran antarmuka pengguna terkait ini fitur pengelolaan jurnal. Skenario pengujian langkah skenario. Aplikasi ini menentukan kehadiran dari fitur yang tersedia melakukan pengujian fitur utama. Terlebih dahulu akan dilakukan pengujian tambahan beberapa fitur utama, yaitu pembuatan form oleh chairman dan pembuatan isu oleh head editor. Berikut ini merupakan contoh skenario yang diujikan. Chairman membuat form untuk reviewer melakukan penilaian. Terus yang kedua, head editor membuat isu yang nantinya akan menjadi isu di mana artikel akan dipublikasi. Berikut halaman utama. Terus halaman login, halaman user index, halaman create submission, halaman head editor submission. Nah, terus buat form elemen. Terus ada form elemen create, berarti sukses buat form. Terus gambar buat create issue. Terus pesan sukses buat issue. Kesimpulan atau ringkasan yang dapat diambil dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Perancangan aplikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui penerjemahan kebutuhan fungsional yang kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian use case. Kedua, kelengkapan fitur aplikasi ditentukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap antarmuka yang mempresentasikan fitur tersebut. Ketiga, melalui pengguna aplikasi telah disimpulkan bahwa aplikasi ini sudah memenuhi kebutuhan fungsional sistem. Keempat, keuntungan yang diperoleh dari pembangunan aplikasi ini antaranya adalah sebagai berikut. Pembagian kerja dalam pengelolaan aplikasi menjadi lebih jelas. Terus cakupan publikasi lebih luas
karena dapat dipublikasikan secara online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.